Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pemirsa Arimatea TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini tim Arimatea atau Forum Arimatea sedang berada di Duren Sawit ya, di Gunung Kulon Progo ya, Gunung Menoreh ya. Alhamdulillah, insya Allah pada malam hari ini kita akan bincang santai dengan seorang yang sangat menginspirasi, insya Allah malam ini bagi kita semuanya. Karena sudah ada di hadapan kita, saya akan coba menyapa untuk bincang santai pada malam hari ini. Baik, selamat malam. Selamat malam, Bang. Alhamdulillah. Yang pertama, mungkin saya ingin bertanya tentang kenalan dulu saja biar akrab, mudah. Mungkin yang pertama saya akan bertanya tentang nama, kemudian pendidikan dan lain sebagainya. Yang pertama saya ingin suster, ibu ya. Selanjutnya saya bilang ibu saja biar lebih akrab ya. Suster aja. Atau suster aja. Suster aja. Ya, suster ya. Mungkin bisa memperkenalkan diri ke pemirsa Arimatea TV, nama, kemudian jenjang pendidikan dan aktivitas yang selama ini dijalani. Ya, dipersilahkan. Ya, nama saya itu Suster Alexia ADM, Amal Kasih Darah Mulia. Saya lahir di Bukit Menoreh ini. Lalu pendidikan saya pertama di Wonolelo, karena tidak melalui jenjang TK, di sini tidak ada TK waktu itu. Lalu SMP-nya di Romasan, lalu SMA-nya di Jogja, dan saya melanjutkan pendidikan di Sanata Dharma waktu saya sudah menjadi seorang biarawati di Fakultas Ilmu Pendidikan Agama Katolik, SPK namanya. Ya. Jadi cukup ini ya, sangat menariknya. Ini kan tinggal di Kulon Progo ya, di perbukitan gitu ya. Kenapa ibu sampai memilih untuk keluar dari Bukit Menoreh ini? Kan umumnya biasanya gadis-gadis kampung itu ya lebih udahlah di kampung saja gitu. Kenapa ibu bisa sampai melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi? Bahkan saya pernah mendengar ibu juga pernah ke Belanda begitu. Bisa diceritakan mungkin kepada kami gitu? Saya walaupun di Bukit Menoreh, tetapi saya punya tekad untuk keluar dari Bukit Menoreh ini dengan berjuang tanpa mengeluh. Ketika saya di SMA, saya punya kenalan teman akrab, seorang sahabat karib yang mengajak saya untuk berkenalan dengan suster-suster Amal Kasih Darah Mulia. Akhirnya tanpa pamit dengan orang tua, saya pergi dari rumah ini untuk melanjutkan pendidikan di SMA di Jogja bersama sahabat saya itu, dan saya tinggal di Susteran Amal Kasih Darah Mulia, Jalan Abu Bakar Ali nomor 12, Kota Baru. Lalu di dalam biara itu saya sampai saat ini sudah 31 tahun. 31 tahun. Iya, 31 tahun. Saya pindah-pindah. Pertama saya setelah kuliah saya bertugas di Sumba, NTT, 5 tahun mengajar SMP dan anak-anak putus sekolah. Lalu setelah itu saya dipindah di Jakarta mengajar anak-anak SD Serafin. Lalu pindah lagi ke Gombong sampai sekitar 10 tahun di Gombong. Saya mengajar di SMP dan karya sosial. Karya sosial itu ya melayani masyarakat di sekitar itu. Lalu setelah itu saya pindah lagi di Jakarta, 4 tahun di Jakarta, di SD lagi. Lalu saya akan melanjutkan perutusan saya yang baru di Kalimantan Timur, Balikpapan. Itu yang akan saya laksanakan mulai hari Rabu tanggal 5 Agustus mendatang. Baik, menarik sekali ya, ini perjalanan religiusnya, perjalanan spiritualnya ya. Suster, yang sangat menarik ya, sekali lagi bagi saya gitu ya,
suster seorang perempuan yang terlahir tadi di kampung begini ya, pelosok begini di Bukit Menoreh gitu ya. Umumnya kan gadis-gadis tadi, gadis-gadis desa itu kan ya ingin menikah kan begitu, ingin punya anak, punya keturunan kan begitu. Sedangkan suster ini memilih untuk ya tadi menjadi biarawati kan begitu. Ini kan menarik. Sebetulnya awalnya motivasi awal itu berangkat dari apa? Motivasi ekstrinsik, intrinsik, atau adikodrati? Sebetulnya motivasi yang hadir kemudian suster memutuskan diri untuk menjadi seorang biarawati. Dulu waktu saya SMP, masih SMP, motivasi saya itu mau menjadi seorang biarawati karena saya tidak mau masuk neraka waktu itu. Tapi lama-lama semakin hari semakin berkembang. Setelah SMA saya ingin melayani lebih luas, tidak terikat pada keluarga. Saya punya pikiran waktu itu, kalau saya punya suami, walaupun saya juga pernah jatuh cinta, ada yang cinta juga dengan saya. Jadi ya. pernah jatuh cinta. Ada yang cinta dengan saya juga. Lalu saya rasanya dikekang, ya, pasti akan dibatasi. Pikiran saya seperti itu. Saya ingin melayani semua orang tanpa dibatasi, dengan bebas, tulus dan menyenangkan lah gitu. Jadi bukan semata-mata berangkat dari faktor dari dalam ya, dari intrinsik saja, tapi ekstrinsik dan adikodrati tadi itu ya, memutuskan menjadi seorang biarawati. Yang menarik lagi kan sudah lama nih, udah hampir berapa? 30 tahun ya? 31 tahun. 31 tahun. Mungkin ada pengalaman yang paling unik, menarik gitu ya, ketika memutuskan menjadi seorang biarawati selama 31 tahun ini. Ya, pengalaman saya yang paling sungguh-sungguh mengesan bagi saya, memang perjuangan saya yang pertama itu di rumah saya bisa makan berkali-kali. Lalu ketika saya di biara ada waktunya, waktu untuk makan tuh jam-jamnya rutin seperti itu, setiap hari sampai dari hari Senin sampai hari Senin lagi sama. Lalu saya membatasi ya dengan kemauan saya yang sangat kuat. Saya kalau mengikuti kemauan saya pasti tidak akan lanjut, karena keinginan daging saya kuat itu, makan terus. Akhirnya di sana makan seadanya, dan saya ya lama-lama terbiasa. Begitu ya. Ya, menjadi terbiasa, ya, menjadi tidak beban lagi. Awalnya beban, perjuangannya juga tidak mudah untuk mengatasi keinginan daging saya, kerinduan saya untuk mencari kesenangan saya, dan semuanya harus saya lepaskan satu persatu. Lalu saya akhirnya menjadi lebih bahagia. Ya. Menarik sekali ya. Nah, suster kan pernah pergi kemana-mana ya, tadi mengisahkan 31 tahun gitu ya. Nah, pengalaman yang paling menarik ya, dari sekian yang pernah didatangi, mengajar ya, pengalaman mengajar itu di mana itu yang paling menarik? Yang paling menarik bagi saya ketika saya berada di Sumba Barat. Saya berada di komunitas WET Bula 5 tahun persis. Saya berada di sana, saya mengajar anak-anak SMP. Saya berjalan kaki. Kalau saya berangkat mengajar, saya pakai sandal jepit, Pak. Jadi saya baru di sekolah baru pakai sepatu karena takut sepatunya cepat jebol. Itu pengalaman yang menarik ya. Ya, lalu setelah pulang dari sekolah, saya mengajar anak-anak putus sekolah. Di sana kami menerima anak-anak yang putus sekolah, yang dari rumahnya tidak sekolah lagi. Kami mengajari membaca, menulis, berhitung, semua kami ajari itu. Memasak, cara mencuci baju, semuanya, menyapu, semuanya kami ajari. Jadi saya tanpa mengenal lelah. Perjuangan yang sangat panjang dan melelahkan ya. Seharusnya sebagai manusia ya lelah, tapi karena saya mencintai dan senang, jadi saya tidak merasa lelah. Menjadi happy ya, dan Iya. menjadi habit ya, sebagai Iya. sebuah kebahagiaan. Baik,
dengan melihat kondisi yang tadi diceritakan oleh suster ya, terkait pendidikan anak-anak yang kurang mampu, orang tua dan lain sebagainya gitu ya tadi, kalau selama ini ketika melihat seperti ini anak-anak yang miskin tidak mampu terus, kan mereka harus diajari gitu, diajari butuh uang dan lain sebagainya. Nah selama ini yang membiayai suster siapa dengan perjalanan yang jauh begitu? Kami Kan membutuhkan harta kan begitu. Nah Pak. selama ini gimana itu perjalanannya? Iya Pak, kami di biara ini kami dibiayai oleh kongregasi namanya. Kongregasi itu yang membiayai saya mau kemana saja. Ketika saya membutuhkan uang untuk melayani orang-orang yang sangat membutuhkan, pun saya bisa bicara dengan pimpinan kami. Jadi pasti akan diberi. Dan banyak juga orang-orang yang selalu memberikan dana yang baik hati untuk mengulurkan tali kasihnya kepada kami. Jadi semuanya bisa terlayani sampai saat ini karena banyak orang yang berbaik hati, juga saya terbuka dengan pimpinan kami. Gitu ya. Jadi pada dasarnya fokus gitu ya, fokus untuk berbicara tentang ini orang yang harus ditolong, harus dibantu, dikasihi dan lain sebagainya begitu ya. Iya. Ya, ini menarik sekali. Nah tadi saya juga menangkap bahwasannya suster kan pernah ke Belanda nih. Boleh nggak diceritain tentang kesusteran di sana seperti apa, atau perjalanan selama pendidikan di sana seperti apa gitu? Iya, itu juga bagi saya itu sangat istimewa bagi saya. Ketika saya ditawari untuk ke Belanda selama 3 bulan, saya langsung mengatakan iya dengan senang hati. Karena saya juga ingin lihat situasi di sana. Itu berapa orang itu suster? Waktu itu teman saya hanya 1, jadi kami berdua. Berdua. Iya. Yang ditawari di Iya, Belanda. kami berdua di sana untuk belajar bahasa di sana, bahasa Belanda. Selain itu juga untuk mendampingi suster-suster yang sudah sepuh, yang sudah lanjut, karena di sana banyak suster yang sudah lanjut. Tidak ada lagi generasi muda seperti kami ini. Jadi kami dari pagi sampai malam itu belajar. Hanya pagi jam 6 itu doa, setelah itu belajar lagi, lalu minum, belajar lagi, ada gurunya. Sana tidak mengenal tidur siang, istirahat siang tidak ada. Jadi kami masuk lagi jam 10 malam. Jadi senang juga Pak. Senang ya. Iya. 3 bulan di sana ya. 3 bulan di sana senang. Selain udaranya bersih menjadi lebih putih. Iya betul. Lebih bersih. Semakin menarik nih kisah di Belanda ini. Nah, lebih jauh dari itu perkembangan Katolik sendiri di Belanda seperti apa selama suster di sana? Selama saya di sana misa perayaan Ekaristi, yang di sini Ekaristi itu setiap hari Minggu itu di biara. Di gereja saya belum pernah ke gereja karena sedikit sekali. Kami dilayani seorang imam yang sudah tua juga. Jadi yang misa itu hanya beberapa umat karena memang umatnya sedikit. Sedikit. Jadi untuk di Belanda ini secara perkembangannya terjadi penurunan atau peningkatan sebetulnya untuk Katolik sendiri? Suster. Kalau penurunan atau peningkatan saya tidak terlalu mengerti ya, karena tidak melihat data di sana. Tetapi saya lihat memang orang di sana sedikit. Di sana sedikit. Iya. Ya. Jadi untuk orang Indonesia yang pergi ke sana. Iya, baik. Tadi di Belanda ya yang menarik lagi. Terus dengan tadi sedikit sudah tua gitu ya, banyaknya kan gitu yang jadi suster kan begitu. Nah mungkin bisa diceritakan apa yang menjadi kendala gitu bagi seorang penganut untuk memutuskan diri menjadi seorang biarawati, apa enggan gitu di kalangan generasi muda gitu. Karena tadi saya menangkap pesan kan terjadi kurang regenerasi kan gitu.
Jadi yang muda-muda kelihatannya agak berat, apalagi dikaitkan dengan kondisi sekarang kan begitu. Anak muda cenderung ya ingin menikah, punya pacar kan begitu. Nah, bisa diceritakan kenapa bisa terjadi seperti itu? Kalau saya melihat Pak di sana memang orang-orang mudanya sedikit. Sedikit. Iya, kemungkinan besar karena ya punya anak hanya satu, hanya dua, jadi itu kelihatannya memang saya kemana jalan-jalan itu juga orang mudanya sedikit, kebanyakan orang tua. Begitu ya. Iya. Jadi itu bisa menjadi problem juga dong, susah. Iya. Kalau orang tua semua kan begitu. Pasti sudah sebenarnya. Sebetulnya ya. Iya. Nah ini menarik juga akhirnya dengan memutuskan misalkan kebanyakan misalkan nanti memilih menjadi seorang biarawati, terus nanti regenerasinya gimana tuh? Iya, ada satu teman saya, Suster Birnada itu punya adik juga masuk imam. Dalam keluarga itu hanya punya memiliki dua anak, masuk biara semuanya dua-duanya. Gitu. Dua-duanya. Iya, seperti itu. Jadi kan tidak ada generasi lagi dalam keluarga itu. Iya. Kalau di Belanda memang kelihatannya nampaknya lebih didominasi oleh orang tua gitu Iya, ya mungkin iya. ya, karena mungkin problem yang terjadi di sana mungkin pernikahannya masih sangat rendah berarti kan kalau anak mudanya tidak ada. Iya. Baik, sangat menarik. Nah, kalau dikaitkan dengan Indonesia sendiri gimana? Banyak nggak generasi muda yang tertarik dengan kesusahan di Indonesia? Untuk kongregasi kami sampai saat ini masih cukup lumayan. Kebanyakan dari NTT. Banyak dari NTT, dari Flores, Sumba, lalu Timur itu. Kalau dari Jawa sendiri udah jarang. Jawa jarang ya. Di Bukit Menoreh ini sejak saya itu terakhir kali, belum ada penerus saya. Belum ada penerus di Iya. Menoreh ini. Iya. Luar biasa ya ini untuk pemirsa Arimatea ini. Malam hari ini kita sangat terinspirasi dengan perjalanan ya, semangat melanjutkan misi perjuangan ini ya. Ini bagi kita yang masih muda-muda ini perlu semangat lagi. Nah tadi bisa kalau dihitung rata-rata suster, ada berapa sebetulnya jumlah real suster itu sekarang di Indonesia itu? Sekarang itu ya sekitar 150-an. Di seluruh Indonesia Iya. itu ya, dengan berbagai bidang ya, Iya. yang bidangnya apa saja. Kalau suster kan di pendidikan ya, yang lain lebih banyak didominasi oleh suster yang bergerak di bidang apa? Kami dalam kongregasi itu ada 4 bidang: karya pendidikan, karya kesehatan, karya sosial, dan karya pastoral. Itu. Jadi kebanyakan kami bergerak dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Bidang kesehatan dan Sosial beberapa saja karena kami di sosial mengelola susu sapi perah itu di Pakem. susu sapi perah ya di Pakem dikelola ya. Iya. Ya, baik. Yang menarik lagi tadi, suster ini kan sudah sudah kaul ya. Ada juga yang berhenti di tengah jalan kan gitu. Nah itu yang berhenti di tengah jalan itu kenapa itu? Ini menarik juga menurut saya. Suster kan sampai kaul itu kan sudah level paling tinggi kan begitu ya. Nanti mungkin bisa disinggung juga jenjang karir. Kalau saya bilang jenjang karir saja biar lebih mudah gitu ya. Nah, diceritakan mulai dari awal sampai pada fase kaul itu tantangannya seperti apa? Karena ternyata dulu yang sahabatnya sendiri yang dulu mengajak ke Kota Baru kemudian memutuskan untuk tidak lanjut menjadi seorang biarawati kan begitu. Bisa diceritakan mungkin kisah perjalanan sampai pada level kaul itu? Pertama memang ada beberapa teman kami yang tidak sampai untuk kaul kekal atau tidak sampai meninggal untuk menjadi seorang suster. Menurut saya karena itu adalah sebuah panggilan ya. Panggilan itu misteri. Jadi saya sendiri dari keluarga yang mungkin dari 5 anak saya paling nakal, yang paling
berani sama orang tua, yang paling pokoknya yang sungguh-sungguh untuk secara akal tidak layak untuk menjadi seorang biarawati gitu ya, tetapi saya sendiri oleh Tuhan dipakai, dipilih. Jadi itu adalah sebuah misteri yang sungguh susah untuk rumuskan secara matematis. Jadi itu yang saya alami, saya rasakan bahwa itu adalah panggilan Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa, sehingga saya bisa mengatasi semua hal-hal yang tidak baik menjadi ya semakin hari semakin menjadi baiklah gitu. Lalu dalam biara ini awalnya saya tahun 88, 1 Juli 88, 1988 itu saya masuk dalam biara. Selama 1 tahun saya menjadi postulan. Postulan itu baru pengenalan mengenai kongregasi. Lalu saya 1 tahun itu lolos, saya mengajukan untuk melanjutkan. Saya memakai kerudung, ini namanya sloyer. Ya. Setelah itu 2 tahun saya melanjutkan lagi pendidikan di novisiat namanya, novis 1 dan novis 2. Jadi 2 tahun, lalu saya diterima lagi memakai kalung ini. Kalung ini saya profesi, istilahnya profesi. Waktu 3 tahun itu ya di novisiat, lalu saya profesi, saya menjadi seorang junior, suster junior. Setelah itu 6 tahun kemudian, tahun 1999 saya mengucapkan kaul kekal. Kaul kekal itu dengan tanda cincin jari itu. Lalu setelah itu saya sudah 25 tahun di biara, pesta perak lagi. Jadi saya sudah merayakan pesta perak Pak, tahun 2016 kemarin. Jadi kalau sudah kaul kekal begini sudah betul-betul teruji gitu ya. Jadi level-level dai ini menjadi contoh. Nah ini terkait selama di biarawati atau selama menempuh pendidikan lah katakan, pernah nggak suster belajar tentang Islam? Saya pernah, kebetulan kakak saya jadi muslim nih ya, saya waktu kuliah juga belajar ada Islamologi. Islamologi itu berapa SKS suster? Dua SKS. Karena saya memilih filsafat agama Katolik ya, jadi yang paling banyak ya agama Katoliknya itu. Gitu. Cuma 2 SKS saja. Iya, Itu yang 1 semester saja. 1 semester. Yang ngajar siapa itu? Yang mengajar dosen mana ya itu saya lupa. Tapi Islam juga yang ngajar. Iya. Oh Islam Iya. ya yang ngajar. Jadi saya baca buku-buku dari perpustakaan itu untuk menambah ilmu saya. Jadi yang saya layani pun juga banyak yang muslim, jadi ya saya menjadi semakin ini ya dekat, menghargai lah gitu ya. Baik. Ini terakhir nih suster, karena ini malam ya, mungkin tidak hanya sebatas ini, kita bisa berlanjut lah. Kalau Iya. saya sudah tahu di sini kan bisa silaturahmi ke sini lagi, bisa diskusi lah. Iya, nanti kalau liburan bisa, saya liburan bisa calling-calling. Nah iya, nanti bisa komunikasi. Nah saya bisa nggak minta pendapat dari suster sendiri tentang Islam. Menurut suster sendiri Islam itu seperti apa sih? Ya selama ini ya saya bergaul dengan teman-teman saya di manapun saya berada, selalu ada saya berdampingan dengan orang-orang muslim ya. Menurut saya ya yang selama ini baik semua, karena ketika Idul Fitri sholat itu kami juga diundang, jadi saya juga datang biasanya, jadi di situ datang dan kami didudukkan di depan. Jadi kalau ada acara-acara itu selama ini di Jakarta pun kami juga berdampingan dengan orang muslim ya baik-baik saja, mereka sayang dengan kami juga, itu datang ke biara. Jadi ada Idul Fitri itu silaturahmi ya kami datang di ini, pokoknya belum pernah ada cekcok lah gitu. Jadi untuk saya merasa
itu adalah saudara saya. Gitu ya. Hanya jalannya beda-beda. Jadi saya memilih jalan seperti ini, ya saya mengakui, mengimani yang saya imani, tetapi saudara saya pasti juga punya jalan seperti itu, ya pasti lebih baik gitu. Jadi seperti itu. Baik. Semua baik gitu. Mungkin terakhir bisa menyampaikan pesan bagi saudara seiman dengan suster itu ke pemirsa Arimatea TV, silakan. Pesannya silahkan disampaikan untuk, karena nanti kan juga kita sampaikan juga lintas gitu, silakan. Sahabat-sahabat saya, sebagai teman-teman seperjuangan saya, mari kita membangun sikap saling menghargai, saling mencintai, menghormati siapapun, agama apapun, karena kita memiliki jalan yang berbeda tetapi tujuan kita satu dan sama. Mari kita bergandeng tangan, bersatu dan maju bersama. Salam sehat, salam sejahtera kita semua. Amin. Baik, terima kasih Suster, malam ini sudah ganggu waktunya kami malam-malam begini. Mudah-mudahan ini menjadi penguat bagi kita untuk terus nyambung silaturahmi. Ya, mohon maaf bila kedatangan kami kurang berkenan ke hati Suster semua. Kami juga terima kasih, keluarga kami terima kasih karena kami mendapat tamu yang istimewa. Bagi kami sangat istimewa, dan moga-moga suatu saat kalau ketika saya libur kita bisa bertemu lagi, berkunjung. Kakak saya akan berada di sini karena dia sudah mengatakan bahwa saya akan tuanya di sini. Jadi nanti ya. Baik, terima kasih Suster, dan terima kasih pada pemirsa Arimatea TV yang malam hari ini. Insya Allah nanti diskusi kita akan berlanjut. Dari diskusi bincang santai kita malam hari ini, mudah-mudahan bisa ada hikmah yang bisa kita petik ya dari semangat berjuang, semangat berdakwah dari seorang suster. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.